hati kepada Allah, jangan sampai putus. Raya bersyukur atas segala nikmat yang senantiasa Allah curahkan. Niscaya batin kita yang senantiasa berzikir mudah untuk mengamalkan amalan hati. Di antara amalan hati yang utama adalah syukur kepada Allah. Sehingga jangankan nikmat yang besar, anugerah yang luar biasa, setetes air yang masuk ke tenggorokan kita saat hati bersyukur tersambung kepada Allah, betapa kita merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika hatinya ghaflah, hatinya lalai, Allah berikan kelebihan yang melimpah. Orang sudah bilang rugi dulu bro di pantong ngalayah di tengah iman. Si jabrik di bibir, si jamrong di kolong, lubang tibuh, loba lemokeun. Itu orang Sunda ya teman. Akan tetapi jika hatinya tidak tersambung bersyukur kepada Allah, seolah-olah itu bukan dari Allah, seolah-olah itu adalah usaha dirinya. Inilah pentingnya bimbingan dalam agama berkaitan ilmu hati. Ilmu apa? Nama lainnya adalah ilmu batin. Awas ketukar-tukar dengan ilmu kebatinan. Ada ilmu batin, ada ilmu kebatinan. Dua-duanya ada yang wajib, fardu ain ilmu batin, yakni ilmu tasawuf. Bagaimana kan ilmu kebatinan? Pekeh teuing tah bisa teu kajeun. Nu bisa beureun kelebihan ti Allah sing bisa ngajalankeun. Untuk bisa ngajalankeun, nah kalau tidak bisa menjalankannya tanggung jawab. Tapi ilmu batin ini, ilmu hati ini, bagaimana supaya hati kita itu senantiasa merasakan setiap detik, setiap menit bahwa semua yang terjadi ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabru'aha, tidak akanlah terjadi sesuatu apapun yang terjadi pada setiap diri hamba, yang terjadi dalam alam semesta, illa fi kitabim min qabli an nabru'aha, melainkan semuanya telah dicatat, direncanakan oleh Allah di kitab Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga duduk kita di sini ini atas dasar keinginan siapa? Tadi malam merencanakan urang marek balanja ka mall, mereka merayakan tahun baru Hijriah di mall. Tapi Allah tolong kita, Allah gerakan hati kita melangkahkan kaki ke majelis pondok pesantren Idrisiah Cibinong. Ini teh pondok pesantren Idrisiah Cibinong. Ada pondok pesantren Idrisiah Pusat Tasikmalaya. Ini adalah cabangnya, walaupun cabangnya teneng gitu. Pohonnya gede, cabangnya baik. Yang penting nempel kan aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dimampukan duduk kita di sini pun hati berbunga-bunga bersyukur kepada Allah, ketimbang saat ini saudara kita yang mungkin saat ini teh tengah ulang ngalamun di pojokan dapur. Pikiran naon tah? Ya mah. Ting pikiran hutang, ting pikiran yang jelas Allah pilih kita detik ini, jam ini kita duduk di tempat insya Allah termasuk tempat yang baik. Amin. Niatnya baik dari rumah, duduk di tempat yang baik, mudah-mudahan pulang ke rumah masing-masing mendapatkan kebaikan demi kebaikan dunia akhirat. Inilah nikmat bimbingan agama Allah. Coba ketika manusia tidak dibimbing oleh agama, hidup semaunya dia. Tetangga tidak ada yang tahu bagaimana pola hidupnya. Jangankan tetangga yang jauh, tetangga yang dekat pun tidak tahu. Ketika tidak dibimbing oleh agama Allah, niscaya hidup kita tidak terarah dan terlunta-lunta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kita pulang kepada Allah cepat atau lambat.
Dalam arti belum ataupun sudah. Mudah-mudahan dimampukan sebelum kita pulang kepada Allah, kita senantiasa terbimbing di bawah bimbingan ulama pewaris Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Rek mudik rek mah pulang, rek mah pulang. Tak pedati aku di dunia rek naon sih. Emang baru kan naon di dunia teh kada beretah amat. Hayu urang mudik, kapan-kapan kita mau mudik kepada sudah siap buat mudik? Yang merantau ke Jakarta, pulangnya ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Surabaya, dia akan merana saat mau mudik tidak punya bekal. Yang bingung rek meropanakan ke boga ya. Jangan ongkosna eueuh. Ngerenung bapak eueuh. Semangat gak kira-kira mudiknya? Mudah-mudahan bekalnya dimampukan oleh Allah. Amin. Mana bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Atau Allah nah mesti ngadep. Apa digoreng ini. Bila aku dialirkan lagi. Oh, biar penyaingan kolingan jadi. Padahal memang beres serat kurang tidur. Ibu-ibu Allah perintahkan buatlah perbekalan, sementara bekal yang paling baik akan menemani perjalanan kita pulang kepada Allah adalah at-taqwa. Gaduh takwanya. Sudah takwanya? Apa itu takwa? Ibu-ibu saja maaf Pak. Bi'tibari imtithali awamirillahi wa jtinabi nawahi. Nah, tadi terjemahanana di bahasa Arab kan? Imtithalu awamiri wa jtinabu nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi segala Allah zahir maupun batin. Mudah-mudahan dimampukan. Adupan hese cenah geuningan hese teh. Cuma liut babari ingkang nyaho terkarang apa semua. Siapa yang punya perasaan bahwa bertakwa itu mudah, cik ngacung. Dek guru yang 2 tahun. Susah. Makanya dalam ayat yang lain sehubungan takwa itu susah, Allah beri solusi. Ayatnya populer, semua dah tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sehubungan susah takwa itu, Allah berikan solusi. Wabtaghu, dan carilah. Sok cari. Apa yang dicari? Al-wasilata, wasilah. Ada ulah gagal paham memahami wasilah. Ya, untuk lamun dibuka saat dia terlalu panjang lebar. Yang jelas saya ingatkan, jangan gagal memahami konteks wasilah. Yang jelas wasilatul uzma adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tidak sezaman lagi dengan beliau. Kita sezaman dengan ulama pewarisnya. Itu yang menjadi wasilah kita akan dimampukan menjadi takwa kepada Allah. Tanpa wasilah itu, ini moga, dia malas. Ya, terus dah. Sekalipun dilakukan, hatinya tujuannya bukan kepada Allah. Ingin pandangan mah, apresiasi mah. Kira-kira takwa seperti itu terima tidak? Allah perintahkan takwanya haqqatul qati. Yang sebenarnya takwa, zahirnya, batinnya terpadu lillahi. Salawat dan salam. Bagaimana senandung-senandung yang diungkapkan di awal, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sebagai sosok figur uswatun hasanah, sekaligus pembawa istilah al-Islamiyah. Tak lupa keluarga tercinta, para sahabat setia termasuk para pewarisnya, dan kita semua. Mudah-mudahan dimampukan amal agama dan menegakkan sunnah-sunnahnya sampai kita pulang kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya. Bu, pengwang-pengwai. Saya mau nanya dengan 2 pertanyaan. Pertama, inkah ibu diberikan derajat yang tinggi oleh Allah?
Maukah ibu-ibu diberikan oleh Allah a'zamu darajatan, darajat martabat yang agung? Mau? Yang kedua pertanyaan saya, apakah ibu-ibu mau tergolong orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia dunia akhirat? Ibu-ibu yang rahmati Allah, ada satu ayat sebagai bentuk surat cinta dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran itu surat cinta buat Allah tadi. Untuk kita baca dan kita amalkan, dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, pertama, orang-orang yang beriman, dan keimanannya dilanjut dengan hajaru, batinnya berhijrah kepada Allah. Sebab jasad kita sudah menjadi muslim, tidak lagi harus seperti Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, min daril kufari ila daril islami wal iman, berpindah dari satu negara yang penuh dengan kekufuran menuju negara yang penuh dengan keimanan. Kita sudah berada di negara Islam. Badan kita Allah takdirkan di Ciliung, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Raya. Indonesia. Intinya kita sudah ada di dalam lingkungan iman dan Islam. Lalu bagaimana yang harus dihijrahkan? Hati kita. Tolong jangan selalu diarahkan batin kita ke dunia lagi dan dunia lagi. Makhluk lagi. Kawan lagi. Dalam kitab Al-Hikam, guru kami sering menyatakan, ketika seseorang beramal, dunia dan terus seperti keledai yang dipekerjakan oleh orang-orang Timur Tengah menggiling tepung, dia muter di situ juga. Ya, lehernya diikat ke sebuah tongkat, lalu dia muter menarik penggilingan. Sampai mana dia berjalan? Dari setar menuju finish di situ-situ juga. Ketika batin kita dalam beramal, dalam beribadah, makhluk terus yang menjadi tujuan, manusia terus yang menjadi tujuan, dunia terus yang menjadi tujuan. Hijrah batin kita belum kepada Allah, maka sia-sia amal ibadah kita. Maka mudah-mudahan dengan semangat hijrah di tahun ini, yakni 1444 Hijriah, batin kita terus arahkan navigasinya senantiasa Allah yang menjadi tujuan. Yarjullaha wal yaumal akhir, harapannya adalah Allah dan kebahagiaan hari akhir. Logika saja bisa mencerna, Bu. Seandainya amal ibadah kita makhluk yang diharap, makhluk yang diharap bisa mulia naon ka urang? Bisa mere naon ka urang? Ketika beribadah orang teh hayang geuleuh ku si A, ku si Fulan. Si A, si Fulan bisa ngasih apa sama kita kira-kira? Paling senyum dan jempol doang. Emang ngeunah ditu euy? Bisa dijual eta jempol? Nah, kami tak teuing atuh kana jempol batur teh. Digieu-gieu teh. Apa enaknya dijempolin? Pahala tidak dapat, uang tidak dapat, artinya dunia dan akhirat tidak dapat apa-apa. Tapi ketika batin kita Allah yang menjadi tujuan, Allah bisa memberi apapun. Jangankan di akhirat, dunia Allah kasih. Yakin? Sok belajar. Terus ngaji-na, sedekah-na, apapun itu menolong, termasuk berumah tangga, Allah yang menjadi tujuan. Amin ya Rabbal. Amin. Wajahadu yang ketiga, orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh fisabilillah di jalan Allah. Berjihadnya bersungguh-sungguhnya bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta maupun dengan diri. Maka ketiga kelompok ini a'zamu darajatan 'indallah, memiliki derajat yang agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Ibu-ibu yang rahmati Allah, ketiga hal ini betapa sulit dan susah. Maka harga mati dalam agama untuk bisa dimampukan menjadi orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad,
dengan diri maupun dengan harta, mutlak harus memiliki sosok pemimpin. Karena manusia sifat lupa dan sifat salah. Dan sebab itu mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa terbimbing, amin ya rabbal alamin. Terbimbing oleh ulama dahulu, sahabat oleh baginda Nabi, para tabi'in oleh para sahabat, atba'ut tabi'in oleh tabi'in dan seterusnya, dan kita 15 abad sudah ditinggalkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan walaupun sudah ditinggalkan jauh dari antara Rasulullah, tapi kita berdekatan terus dengan ulama pewaris Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Ibu bin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan momentum 1 Muharram ini ya, dengan meningkatkan amal ibadah. Salah satunya berjihad dengan harta di jalan Allah. Ada yang harus saya jelaskan dulu nih, perbedaan antara thoriq dan sabil. Dalam Al-Quran fisabilillah. Dalam Al-Quran ada sabil, ada thoriq. Dua-duanya diterjemahkan di jalan. Bedanya adalah kalau thoriq atau thoriqoh itu global, ya, global agama yang mencakup berbagai kewajiban plus dengan aturan yang diterapkan berbentuk risalah, ditambah juga petugas risalah itu. Dulu Rasul yang diangkat dari para nabi, kemudian waktu para mursyid yang diangkat dari kalangan ulama, itulah thoriqoh. Tapi jalan diterjemah dengan ada sabil. Bagaimana dengan sabil? Kalau sabil itu bagian dari kewajiban, contoh sholat sabilillah, zakat sabilillah, thalabul ilmi sabilillah, termasuk insya Allah menyantuni anak yatim bagian dari sabilillah, di jalan Allah. Itu bedanya antara sabil dan thoriq, atau sabilillah dan thoriq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta maupun dengan diri, dengan ikut duduk di sini meramaikan, dengan diri melangkahkan kaki, kesang-kesangan, capek-capean, cangkel-cangkelan, itu dengan diri teh maksudnya ulah gagal cara orang Timur Tengah jihad dengan diri jadi bunuh diri main nama aneh. Akibat guru teh gitu kan. Berjihad dengan diri dijihadkan, diri dikorbankan gitu kan. Ujung-ujungnya jadi bunuh diri. Bunuh diri mangkat ke gedung anu gitu kan. Alhamdulillah ini tidak terlalu jauh memahami jihad dengan diri itu seperti ini. Jihad dengan diri kita dikorbankan, capek, cangkel, terus deh. Lah nyamuknya begitu. Selonjor. Ciwit lah. Sing jadi saksi canggelnya. Canggelnya, pegelnya, linunya, mudah-mudahan jadi saksi. Kan itu yang dinilai oleh Allah teh. Tidak menyenangkannya atau senang wae mah kumaha. Ibu rahmati Allah, dan mudah-mudahan di hari ini amal ibadah salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Ya, mereka tanggung jawab kita semua. Sampai Nabi mengatakan ana wa qafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bi sabatahu wal mustaqita. Lain please itu lain. Nabi bolak ini nyebutkeun, tapi lain please kanjeng Nabi. Mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan aku dan orang yang bertanggung jawab, bukan sebatas perutnya, tapi yang paling utama pendidikannya. Kata Nabi seperti ini, di surga tuh ngarendeng tanpa jarak. Hoyong ibu, mudah-mudahan dikabul. Wah, kita keluarkan. Siap ke? Sudah siap? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama bertobat kepada Allah. Ibu, tiada gading yang tak retak. Ini yang harus kita sadari. Para guru kami sering menyampaikan bahwa momen yang paling indah adalah di mana batin merasa banyak salah. Berarti sebaliknya ketika batin merasa benar, batin merasa baik,
merasa bersih, merasa suci, ancaman bagi kita.